bikin takjub Allah dengan dua. Sedekah subuh kalau lo memang punya uang, kalau lo nggak punya uang, legowo, lapang dada. Udah itu aja, jadi orang kaya raya. Kita kan nggak legowo. Pengumuman harga BBM naik, langsung demo. Ngapain? Sekarang tuh harga naik udah seizin Allah belum? Udah, tinggal jalanin aja, tinggal syukurin, nikmatin. Gak taunya kita jabatannya naik, pangkatnya naik, rezekinya naik. Ngapain? Amin ya Allah. Ini kan enggak apa-apa, protes. Ini nggak boleh lah, bos. Ajarin kelegowoannya, ajarin. Jadi legowo, lapang dada. Kalau orang Jawa semeleh. Kalau orang Jawa semeleh. Semeleh. Jadi bukan legowo itu bukan pasrah ya, beda. Bukan ikhlas, bukan pasrah, bukan menyerah. Lapang dada. Menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Dengan kita legowo menerima tadi misalkan dibelikan anaknya dibelikan es dengan bersyukur terima kasih, maka seneng bapaknya yang membelikan. Walaupun esnya yang kemarin mungkin kurang enak, kurang banyak, tapi legowo, terima kasih, tidak mengeluh. Karena dengan legowo itu berarti sifat 18 ini pasti tidak ada. Kenapa Pak Haji ngajarinya legowo? Karena dengan legowo itu kita akan menghindarkan diri dari sifat 18 itu pasti hilang. Diomongin orang, tidak sedih, legowo, terima. Tidak kepancing jengkel, tidak dendam, tidak jutek, tidak bawel, tapi legowo. Anak lagi muring, anak lagi ngambek, tidak ikut kepancing jengkel, tidak kepancing emosi, tidak tambah marah, tapi legowo, terima. Lapang dada. Ayatnya apa kalau legowo itu? Surat pendek. Alam nasroh laka sodro. Lapang dada. Lapangkan dada kita. Jadi kalau yang neneknya gak gede, gedein dulu neneknya. Mana dadaku? Mana dadamu? Jadi ibu mesti kasih lihat dulu neneknya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini pentilnya. Legowo, lapang dada. Kenapa harus lapang? Jadi kalau Pak Haji dari kolam renang Toyo lewat nyasar karena sana macet harus lewat sini, itu kalau jalannya lapang sampai ke kandang sini cepet, paling 10 menit nyampe. Tapi karena jalannya sempit, ya tidak lapang, maka ya banyak hambatan, nggak bisa nyampe tujuannya, jadi lama. Jadi harus lapang. Itu jalur motor dilewati Alphard, ya jadi sumpek. Jadi harus lapang dada. Karena dengan lapang dada itu, ini rangkaian ayat surat Al-Insyirah, Alam Nasroh itu, dengan lapang dada ayat yang pertama, maka Allah akan berikan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan lapang dada, maka pasti, niscaya, dengan kesulitan yang kamu hadapi itu sebenarnya ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan datang kemudahan, bukan, kata Allah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita karena hatinya tertutup dengan sifat-sifat yang
18 itu nggak kebuka, ketutup, nggak tahu jawabannya, ketutup, nggak tahu ilmunya, nggak ada, sehingga nggak bisa ngerjakan soalnya, nggak tahu kunci jawabannya. Sehingga kalau diajarkan Pak Haji, jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini, sudah Pak Haji, sudah. Itu bahasa pembelaan. Pembelaan. Ditegur oleh Allah. Fa'idha faroghta fansob. Ini satu rangkaian dari surat Alam Nasroh Al-Insyirah. Apabila kamu sudah menyelesaikan, mengerjakan satu pekerjaan yang kamu anggap selesai, jangan anggap sudah, jangan bilang sudah, kemudian kamu ongkang-ongkang, sudah, sholat, sudah, bangun malam, sudah, tapi kok belum, kata Allah, fa'idha faroghta fansob, maka kerjakan terus, jalani terus, jangan berhenti, kerjakan terus pekerjaan itu secara kontinu. Kalau sudah dikerjakan, penutupnya surat itu fa'idha faroghta fansob wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kita bersandar. Kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka tidak akan nyungsep. Kalau kita bersandarnya ke orang, orangnya ambruk, maka kita juga ikut nyungsep kita. Karena bersandarnya kepada kepala sekolah, ditendang kepala sekolah, akhirnya nyungsep. Kembali sandar ke Allah. Ke Allah. Gitu Dengan bos ya. cara sholat tobat. Tobat. Karena selama ini Allahnya diabaikan. Nah, jadi lo mulai sholat tobat dari maghrib sampai isya lo harus sholat tobat. Tapi kalau lo nggak sholat tobat, satu, lo ditepok tanganin sama semua orang. Syukur, syukur, syukur. Bini lo ninggalin lo. Dan bini lo langsung dilirik sama laki-laki lain. Dan anak lo ikut orang lain. Gue gak mau. Mumpung belum bini lo diambil sama orang. Mumpung lo belum nyungsep. Langsung ngejat. Sat, ngejat. Ya betul? Mumpung belum nyungsep, ngejat. Caranya apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Dari maghrib sampai isya 18. Legowo. Legowo, legowo, sambil nanti di sawan. Betul, 18 sama 50. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. 50 salam. Dibagi-bagi, betul. Betul, sampai 68. Enggak sampai 9 hari. Kalau ada 9 hari belum cair 10 miliar, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi. Kalau sampai belum hajat lo belum terkabul 9 hari, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi, nggak apa-apa. Kayak Pak Presiden Prabowo, presiden kita ke-8, ikut kontestan Partai Golkar, kalah. Ikut wakil presiden sama Megawati, kalah. Ikut presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ikut presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Ijab ke Allah. Legowo, lapang dada, ikut pemerintahannya Pak Jokowi jadi menteri, legowo. Jadi presiden sama Gibran, jadi berapa kali? 5 kali. Itu guru kita. Siapa lagi? Presiden Amerika, Donald Trump, kalah, menang, kalah, menang, 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 menang. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, apa namanya, Nasir, siapa nama itu? Ya, Anwar Ibrahim. Dihujat, 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 dihujat. Sekarang menang.
Siapa lagi ayo? Gus Idam. Gus Idam. Yang penceramah di Blitar. Dihujat. Sekarang naik. Jamaahnya jutaan. Mungkin ratusan juta. Mungkin miliaran. Gus Idam. Nah mau saya, Bapak juga begitu. Jadi coba lagi. Belum. Coba lagi. Kayak orang naik sepeda aja. Jatuh. Naik lagi. Kayak anak kecil aja. Baru latihan jalan. Tertatih-tatih. Diri lagi. Akhirnya kan lari. Ini enggak. Baru terpuruk. Udah lemes. Coba lagi. Tahajud. Mandi jam 00. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar. Nggak ada. Harus tidur. Paksain.